Silakan Gozi untuk memimpin doa. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik ya, alhamdulillah kalau baik. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, yang dimana kita itu akan masuk pada KD 3.6. KD 3.6. Nah, sebelumnya mungkin alangkah lebih baiknya kita motivasi dulu ya, supaya kita itu belajarnya menjadi siswa yang semangat. Karena kalau kita tidak belajar, kalau kita tanpa adanya motivasi yang bagus, kita tidak bisa menjadi manusia yang baik. Atau sebelumnya kita absen dulu. Rozi Mubarok, Helena Irawan, Naira Rizal, Nur Alifia Rizky. Saya berikan suatu video motivasi untuk kita semua, yaitu belajar dari pohon bambu. Belajar di pohon bambu. Oke. Jadi anak-anakku semua harus seperti itu. Kita harus menjadi manusia yang baik, manusia yang bisa menjalani kehidupan. Ya? Oke. Sekian anakku, ini sekarang materi hari ini kita itu akan belajar tentang teks anekdot. Belajar tentang teks anekdot yang dimana kadernya adalah 3.6. Materi anekdot mengenai struktur dan kebahasaan. Karena kita fokus di sini, cuma nantinya kita juga harus tahu tentang kalimat sindiran, ya, kalimat lucunya di bagian mana itu juga harus kita tahu. Oke, sebelum kita ke materi, nah ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui kegiatan membaca dan menyimak teks anekdot, peserta didik dapat menjelaskan isi teks anekdot melalui lisan ataupun tulisan dengan benar dan runtut. Ya, melalui kegiatan membaca dan menyimak teks anekdot, peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot melalui lisan ataupun tulisan dengan baik dan benar. Berikutnya, melalui kegiatan membaca dan menyimak teks anekdot, peserta didik dapat menganalisis ciri bahasa dan teks anekdot dengan benar melalui tulisan. Gitu ya. Berikutnya, melalui kegiatan membaca dan menyimak teks anekdot, peserta didik dapat mengidentifikasi sindiran dalam teks anekdot dengan baik dan benar melalui lisan ataupun tulisan. Sebelum saya lanjut, pernahkah kalian itu menjumpai atau pernah membaca teks anekdot? Ya? Pernah? Iya, di mana biasanya kalau menjumpai teks anekdot? Atau sering baca di media online atau di mana? Di media online ya, karena memang zamannya sekarang adalah media online, jadi berkaitan dengan teknologi. Oke, setelah itu kita lanjut. Definisi teks anekdot. Ada yang tahu definisi teks anekdot? Ya, apa? Nera? Cerita lucu yang disampaikan dengan cara menyampaikan cerita lucu. Apa itu teks anekdot? Seperti yang sudah dikatakan barusan, teks anekdot di sini adalah teks pendek berupa cerita lucu yang disampaikan dengan tujuan memberikan hiburan atau humor. Ada yang seperti itu. Cuma di dalamnya teks anekdot itu ada semacam sindiran. Jadi perlu kita garis bawahi bahwasanya teks anekdot tidak hanya lucu, tapi ada pesan tersirat. Nah, ciri-ciri teks anekdot, ini baru jelas ciri-cirinya. Yang pertama, pendek dan padat. Berikutnya penuh humor atau hiperbola. Penuh humor atau hiperbola. Jadi melebih-lebihkan. Gitu ya. Terus berikutnya mengandung moral atau pelajaran.
Terus juga bisa mengandung kritik sosial. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Belum ada, paham berarti ya? Oke. Lanjut. Struktur teks anekdot. Ada berapa? Benar ya. Yang pertama, abstraksi. Apa itu abstraksi? Ya, jadi abstraksi bagian awal paragraf. Ada bagian awalnya. Berikutnya, yang kedua ada orientasi. Apa itu orientasi? Di sini dijelaskan bahwasanya bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Nah, ini di bagian orientasinya. Kalau abstraksi tadi hanya sebagai pengantar. Kalau sudah ke orientasi itu biasanya sudah ke isi, mau digimanakan. Nah, setelah itu ada krisis. Apa itu krisis? Bukan krisis itu kekurangan. Krisis itu kekurangan, bukan ya. Tapi krisis di sini adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak bisa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Setelah krisis ada reaksi. Jadi ada semacam reaksinya, ada semacam umpan baliknya. Terakhir ada koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya mau tanya. Apakah ini harus ada semua dalam teks anekdot? Ya, karena ditentukan tidak harus untuk yang koda. Terus juga, apakah ini harus urut dan runtut? Terus karena memang struktur itu merupakan urutan kronologis. Iya, jadi itu dalam struktur itu disebut dengan urutan kronologis. Oke, berikutnya, nah ini sekedar gambaran yang terdapat dalam teks anekdot. Ini bukan suatu gambaran. Gaya bahasanya yang terdapat dalam teks anekdot itu biasanya menggunakan bahasa yang santai, menghibur, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Itu biasanya kondisi di dalam teks anekdot itu. Terus yang kedua ada figuratif language. Ya, jadi figur dalam kebahasaannya. Ya. Terus itu menggunakan hiperbola, berlebihan metafora, personifikasi dan lainnya dengan tujuan buat cerita lebih menarik dan lucu. Nah, berikutnya kesimpulan. Kesimpulan itu cerita ditutup dengan memberikan pesan, nilai atau pelajaran yang bisa diambil oleh pembaca atau pendengar. Ini ada mau bertanya. Ya, Gozi? Melebih-lebihkan itu hiperbola. Jadi misalkan satu contoh dalam satu kalimat. Waduh, tadi ada kecelakaan, darahnya mengalir. Kan mengalir seharusnya air. Paham? Ya. Nah, kalau kita ingin buat media apa, teks anekdot ini pas ya. Karena apa? Karena tidak mengandung kekerasan, tidak mengandung apa? Karena apa? Sindiran secara halus. Bagi yang merasa berarti iya tersindir. Betul tidak? Contohnya, ini kelas 10 farmasi ini sering kebanjiran. Apa kebanjiran? Sering tidur. Apa? Keluar di air liur misalkan. Nah itu kalau biasakan merasa, biasanya juga seperti itu. Paham kan? Jadi belajar kita santai, yang penting kita memahami, gitu ya. Yang penting kita memahami. Itu kaidah kebahasaan. Tadi itu tentang kebahasaan, gambaran yang ada dalam keseluruhan itu. Nah, sekarang kita rinci satu-satu kaidah kebahasaan itu apa saja. Menggunakan waktu lampau. Cerita-cerita biasanya dimulai dengan kata kemarin, sejak dulu, sebermula, konon, suatu hari, dan sejenisnya. Contoh dalam kalimat berikut ini. Nah, itu ya, bisa dipahami? Ya, itu bisa dipahami. Setelah itu, menggunakan pertanyaan retorik. Retorik itu biasanya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, mengapa jadi begini? Bukankah demikian? Menangis kayak, bukankah ini demikian? Tidak ada jawaban. Karena apa? Bukankah ini demikian?
Paham? Itu disebut dengan retorik. Jadi kalau misalkan tuh saat ketika saya mengatakan ada mau ditanyakan, bukankah ini seperti ini, pasti diam semua, berarti itu retorik ya. Tapi kalau belajar itu harus sama-sama saling komunikatif ya. Komunikatif itu penting biar kita paham. Oke, berikutnya ada menggunakan konjungsi atau kata sambung. Nah, ini kalian pasti paham ya, kata sambung, konjungsi atau kata hubung. Jadi konjungsi atau kata sambung digunakan untuk menghubungkan kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, kata dan frase dan seterusnya. Contoh dalam kalimat berikut, dengan menahan kesal karena dihardik si mbak pemilik rumah makan, akhirnya, nah itu kan disebut kata sambung. Onyot si tukang becak makan dengan. Dengan itu juga kata sambung. Hanya dilengkapi kerupuk, sedikit sambal dan sepiring nasi. Keesokan harinya ketika Onyot sedang mengayuh becaknya, dari kejauhan ada yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya adalah si pemilik rumah makan. Tuh. Kata kerja, apa kata kerjanya di sini? Biasanya kata kerja menggunakan verba. Contohnya, Mas Onyot antar saya ke rumah makan ya. 3.000 ya. 3.000. Itu merupakan kata kerja. Antar saya ke rumah makan. Terus Onyot 3.000 ya sudah, naik deh mbak. Nah, itu kata kerja. Karena apa? Karena kok kata kerjanya seperti ini? Karena ini berbentuk teks anekdot. Terus yang kedua menggunakan kalimat berikutnya, yang kelima menggunakan kalimat perintah. Anekdot dibuat dengan menggunakan perintah untuk memudahkan pemahaman strukturnya. Contohnya, Mas Onyot hati-hati, jangan kebut-kebutan. Ah, sering-sering direm mas, aku takut nih si mas ngebut-ngebut banget. Itu merupakan contoh dari kalimat perintah. Oke, nah itu contoh tadi ada hiperbola. Dia sangat lemah sehingga ketika dia duduk di sofa itu menjadi rapuh dan patah. Sofa jadi rapuh dan patah, kan lebih-lebihkan tadi yang saya contohkan. Terhadap plesetan, berapa banyak penari yang dibutuhkan untuk menari tango? Jawabannya 1, yang lainnya berdiri dan menonton. Itu plesetan. Idiom, ternyata di balik musibah ada rezeki. Setelah kecelakaan itu mobilku jadi lebih hemat bensin ya, karena sudah tidak jalan lagi. Jadi itu melihat di segi ada hikmahnya katanya. Oke, nah ini ada contoh teks anekdot. Iya, bukan cuma 5 tahun. Ya benar, baru 8 tahun udah diponis. Lu 4 tahun loh, kok kayak nggak adil nggak sih? Adil kok, adil. Lu korupsi 10 M loh, lu cuma nyolong ayam, lagi juga nggak ayam hidup, ayam goreng, cuma 10.000 itu paling. Harusnya. Ini mestinya nih, mesti sama, harus sama lah. Mestinya sekali sama. Cuma ya, kalau gua maling 10.000 itu 4 tahun, enggak lucu, enggak terima gua. Nggak terima gua. Kelakuannya dijaga ya, bisa bikin nambah masa hukuman itu. Goblok. Pak, saya dipukul, tambahin hukumannya Pak. Mas tahu satu dulu itu bapak ini masa hukumannya diperhentikan karena dia berkelakuan baik. 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat apa abstraksinya. Itu abstraksinya adalah tentang seorang koruptor. Ya, tentang seorang koruptor. Itu abstraksinya. Itu juga orientasinya apa? Jadi percakapan dari seorang dua. Yang pertama adalah seorang koruptor, yaitu pencuri berdasi, sedangkan satunya adalah maling ayam. Itu kan, maling ayam. Kan di mana itu terjadi perdebatan. Karena apa? Karena hukumannya itu betul kan? Antara maling ayam itu yang hanya harganya 40.000 atau 50.000 sama yang koruptor 1 miliar 500 miliar ternyata sama, ada terjadi perdebatan. Nah, di sana disebut dengan adanya suatu krisis. Ada kita orang sehingga ada reaksi. Reaksinya sampai apa? Ada datang polisinya. Itu tadi ternyata yang mendapat remisi atau yang mendapat potongan adalah yang korupsi karena berkelakuan baik ya. Karena ada semacam permintaan dari seorang dari seorang maling itu. Akhirnya terjadilah dan akhirnya itu disebut dengan suatu reaksinya, dan ternyata kodanya apa? Ternyata si maling hanya pasrah sampai dipukuli dan semacamnya. Nah, kita bandingkan pada yang berikutnya. Kenaikan BBM sebelum kita bentuk kelompok habis ini.
Oke, jadi itu apa? Jual motor, beli bensin katanya. Memang kondisi sekarang banyak yang kalau beli yang mahal itu mampu, tetapi untuk tapi beli yang lebih penting untuk menjalankan sesuatu itu ternyata tidak mampu. Nah itu apa? Itu menyimpulkan ada pesan di dalamnya. Ternyata banyak manusia-manusia yang seperti itu. Benar apa tidak? Tidak usah jauh-jauh. Ketika kita makan di restoran misalkan dengan mewah, mampu. Mohon maaf, ketika ada orang pengemis, orang tidak mampu minta, tidak bisa membaik, tidak bisa memberi. Nah, itu suatu pesan dalam teks anekdot seperti itu. Nanti paham kan dari ini, ketika ada contoh seperti ini, kita sudah tahu, oh anekdot ini, oh ternyata ada abstraksinya, ada orientasinya, ada krisisnya, ada reaksinya, ada koda. Silakan membentuk kelompok. Bisa dipersiapkan handphonenya ya, atau smartphone-nya dulu. Ini saya putar dulu sejenak. Perintahnya apa? Nanti kalian bisa putar lewat WA kalian. Saya share videonya, link videonya untuk bisa kalian amati. Bisa dimengerti? Ya, Oke, jadi itu sudah saya share, ya sudah share itu di grup, linknya sudah itu di share di grup. Coba sambil lalu itu diteliti sesuai dengan perintah ya, sesuai dengan perintahnya. 10 menit bisa ya, atau 15 menit, saya kasih waktu 15 menit, silakan. Oke, kembali penasaran tadi. Saya tanya kelompok 3. Iya, kelompok 3. Apa isi teks yang terdapat dalam teks yang berjudul Becak itu tadi? Tukang becak yang melanggar rambu-rambu dari lintas dikarenakan dia tidak bisa membaca. Dikarenakan, oke, jadi isinya adalah ada yang lain? Ada lagi? Ya, kelompok 4. Ya, dibaca, silakan. Isi tentang seorang tukang beca dihentikan polisi akibat tidak membaca peraturan bahwa beca dilarang masuk. Sedangkan respon dari tukang beca mengatakan bahwa saya membawa penumpang jadi boleh masuk. Karena di peraturan hanya yang tidak membawa penumpang yang tidak boleh masuk. Pak polisi kembali menjawab, kenapa engkau tidak membaca peraturannya? Respon beca, saya tidak bisa membaca, Pak. Kalau saya bisa membaca, saya akan memilih jadi polisi. Oke, ini isinya ternyata menceritakan kembali. Nah, intinya tentang isi keseluruhan itu tidak salah, cuma kan lebih tricky, panjang lebar. Jadi intinya itu bahwa ada seorang melanggar rambu-rambu lalu lintas karena tidak bisa membaca. Nah, itu tentang isi dari teks tersebut. Nah, yang kedua, struktur teks anekdot. Coba kelompok 2 yang ditemukan strukturnya. Ada seorang tukang beca yang dipergoki oleh polisi ketika melanggar rambu beca dilarang. Oh, jadi itu bagian awal kan, abstraksi itu judul dan pembahasannya. Orientasinya, kelompok 4, orientasi. Jalan yang ada rambu-rambu beca dibilang dengan garis hitam yang berarti jalan itu tidak boleh dimasuki beca. Jadi orientasinya tukang beca masuk ke jalan yang ada rambu-rambu yang tidak boleh masuk, bahwa beca itu tidak boleh masuk. Krisis, kelompok 1 sekarang, krisisnya apa? Dan tidak membaca kalau ada rambu-rambu dan jadi itu ya. Jadi istilahnya teks anekdot itu di dalamnya ada beberapa struktur. Yang pertama ada abstraksi, ada
orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan ada koda. Meskipun koda ini tidak bersifatnya opsional. Nah, ada yang bertanyakan? Paham tentang ini? Ya, paham? Ya, oke. Kalau paham, setelah ini saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pretest bentuk online. Ya, silakan keluar HP-nya dipersiapkan. Linknya di sini ya. Kalau sudah, kembali ke kursinya masing-masing, diluruskan dulu. Ya. Jadi ini sudah tampil ya, rata-ratanya otomatis ya. Skor. Oke, perhatikan. Putri Delinda 100. Wah, luar biasa ya. Putri Delinda 100. Setelah itu Anissa Putri Damadani 80, Resti 100, Siti Nur Agni Azizah 80, Nur Alia Dwi Indriani 80, Helena Irawan 90, Aprilia Rita Maulidja 90, Nera Rizal 100, Novi Sakinatuz Zahra 80, Dinan Dini Nurmadwi Jaya 90, Dwi Auliasari, Nur Aulia Rizki, Andiani Zuhro 100, Gozi Barok 100, Putri Yuris 100, terus juga Nur Maufiroh Wahidiyah 80. Berarti yang dapat 100 sudah berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang dapat 100 sudah 6 orang. Tepuk tangan. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Oke. Jadi intinya teks anekdot itu merupakan satu teks yang di dalamnya mengandung sindiran, baik itu kepada publik atau kepada tokoh ya, atau tokoh publik. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanyakan masalah yang lainnya. Silakan. Ada yang bertanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada, besok ya. Jadi untuk besok pertemuan kedua adalah tentang mencipta teks anekdot, berarti membuat ya. Bukan individu, per kelompok. Jadi nanti sambil belajar seperti apa. Besok kita diskusi kelompok antar kelompok ya, diskusi antar kelompok. Ya, kita diskusikan antar kelompok seperti apa. Adu gagasan, adu argumen, ya paham untuk besok ya. Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, motivasi untuk hari ini adalah tidak ada hal yang baik kecuali dengan adanya suatu usaha yang baik. Itu aja. Kalau yang ditanam baik pasti hasilnya akan baik. Kalau ditanam jelek maka hasilnya juga akan jelek. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas Gozi, silakan tutup dengan pembacaan doa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa besok di pertemuan teks anekdot yang kedua, yaitu mencipta teks anekdot. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.